Para politisi dan pejabat pemerintah suatu negara biasanya menginginkan adanya surplus perdagangan. Mereka menganggap bahwa surplus perdagangan atau neraca positif adalah sebuah pencapaian yang baik. Namun, sebelum kita melihat bagaimana implikasi dari neraca perdagangan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Biasanya ini ditentukan dengan melihat nilai ekspor dikurangi dengan nilai importnya. Neraca perdagangan ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi produksi dan perdagangan internasional, seperti produktivitas, investasi, biaya transportasi, serta hambatan perdagangan. Tetapi selain itu, neraca perdagangan juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan, termasuk implikasi dari kebijakan fiskal dan moneter negara tersebut. Sebuah negara akan mengalami surplus perdagangan apabila memiliki nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai importnya, dan mengalami defisit perdagangan apabila memiliki nilai import lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspornya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia saat ini mengalami surplus di tahun 2015 sebesar 7,6 miliar US dollar. Namun, jika perdagangan internasional seperti impor bahan pangan menjadi lebih banyak, akan ada kemungkinan surplus perdagangan tersebut akan berkurang. Tetapi apakah ini berdampak buruk? Neraca perdagangan sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Neraca perdagangan yang defisit bahkan dapat menjadi indikator yang positif karena akan meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan. Selain meningkatkan persaingan yang akan membuat harga barang dan jasa tersebut menjadi lebih murah bagi konsumen di dalam negeri. Mari kita lihat contoh negara-negara yang mengalami defisit neraca perdagangan, namun pendapatan per kapitanya ternyata masih tetap terbilang tinggi. Contoh pertama adalah Jepang. Jepang mengalami defisit sebesar 23 miliar pada tahun 2015 dengan produk domestik bruto sebesar 36.000 per kapitanya. Negara lainnya adalah Amerika Serikat yang mengalami defisit sebesar 803 miliar di tahun yang sama. Padahal PDB per kapita negara ini adalah 55.000 US dollar. Meskipun kedua negara ini mengalami defisit perdagangan, mereka tetap dapat mempertahankan pendapatan negaranya agar tetap tinggi. Bisa kita lihat di sini, walaupun dengan neraca perdagangan defisit, Jepang dan Amerika Serikat masih tetap memiliki PDB yang cukup tinggi. Sementara Indonesia, neraca perdagangannya surplus. Namun PDB negara kita tidak setinggi kedua negara tersebut. Sebenarnya yang lebih penting adalah melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar melihat keseimbangan perdagangan semata. Masyarakat bisa dikatakan sejahtera jika harga pangannya terjangkau oleh semua kalangan dan sesuai dengan pendapatan yang diterima. Kesejahteraan masyarakat menjadi lebih rendah jika harga barang, dalam hal ini adalah harga pangan, menjadi terlalu tinggi dan tidak lagi terjangkau. Apalagi jika itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan impor dan mempertahankan surplus perdagangannya, terutama dengan menerapkan hambatan perdagangan. Bagaimana kaitan antara neraca perdagangan dengan kebijakan perdagangan? Jawabannya kita akan temukan di video selanjutnya.